Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Hanian dengan NIM 2202353. Dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat distribusi frekuensi. Jadi yang pertama kita sudah memiliki data di sini. Lalu yang langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari N-nya atau jumlah data. Cara menghitungnya adalah dengan count, lalu pilih semua data yang kita punya dan enter. Lalu kita dapat hasilnya 30. Setelah itu kita cari juga max-nya atau nilai paling besar dengan memasukkan rumus max dan memilih semua data yang kita punya dan klik enter. Setelah itu kita cari juga nilai min atau nilai paling rendahnya dengan memasukkan rumus count dan pilih semua data yang kita miliki. Setelah mendapatkan max dan min, kita cari juga range-nya. Rumusnya yaitu dengan mengurangi max dengan min. Lalu kita dapatkan hasilnya range 28. Setelah mendapatkan N, max, min, dan range, kita cari juga interval kelasnya dengan rumus sebagai berikut, yaitu 1 ditambah 3,322 dikali log N. Karena di sini N-nya adalah 30, jadi langsung saja kita masukkan log 30. Lalu kita dapatkan hasilnya 5,9 sekian. Karena interval kelas ini akan menjadi jumlah kelas, jadi perlu kita bulatkan dulu. Bebas mau di round up atau round down, tapi di sini saya memilih untuk round up-nya. Jadi kita ketik rumus round up, lalu pilih data interval kelasnya, 0, dan enter. Setelah mendapatkan interval kelas, kita cari juga panjang kelasnya. Rumusnya yaitu dengan membagi range dengan interval kelas. Lalu kita dapatkan di sini hasilnya 4,7 sekian. Karena ini akan menjadi panjang kelasnya, jadi harus kita bulatkan juga. Bisa dengan round up atau round down. Di sini saya memilih untuk round up-nya juga. Seperti tadi, rumusnya adalah round up, data yang kita pilih, 0. Lalu klik enter. Setelah mendapatkan semua data ini, selanjutnya kita buat tabel. Tabel seperti ini dulu. Karena tadi interval kelasnya ada 6, maka jumlah kelasnya ada 6. Di sini ada 6 kelas, dan panjangnya itu 5. Jadi selisih, contohnya kayak 11 ke 15, itu panjangnya 5. 11, 12, 13, 14, 15. Dan selanjutnya 16 ke 20, 21 ke 25, 26 ke 30, 31 ke 35, dan 36 ke 40. Lalu kita satukan dan masukkan ke tabel interval kelas. Setelah itu kita cari F-nya. F itu adalah frekuensi. Caranya adalah dengan mengetik rumus frekuensi, lalu pilih semua data yang kita punya, koma batas atas. Lalu klik enter, dan langsung kita dapatkan frekuensinya. Lalu setelah mendapatkan frekuensi, kita cari juga XI atau nilai tengahnya. XI ini kadang disebut juga dengan M. Cara mencarinya yaitu dengan menambahkan batas bawah dengan batas atas, lalu dibagi dengan 2. Agar cepat dan tidak satu-satu, bisa langsung ditarik saja seperti ini. Langsung kita dapatkan hasil dari XI atau nilai tengahnya. Setelah mendapatkan XI, kita cari juga FK-nya. FK itu adalah frekuensi kumulatif. Caranya adalah dengan mengetik sum, lalu pilih data pertama sampai data pertama, karena ini untuk mencari FK data pertama. Lalu kita kunci di sebelum dan setelah huruf F, klik enter, lalu tinggal tarik lagi ke bawah, dan kita temukan FK untuk semua data yang ada. Selain FK, kita juga perlu untuk mencari FR. FR itu adalah frekuensi relatif. Caranya adalah dengan membagi F dengan N dan dikali 100%. Lalu langsung kita dapatkan hasilnya. Setelah mendapatkan semua data dari distribusi frekuensi ini, sekarang kita akan membuat bagan histogram dan poligonnya, seperti gambar di sini.
Caranya adalah dengan memilih interval kelas dan frekuensi, lalu sisipkan, pilih bagian yang mau kita buat. Di sini saya pilih yang pertama, lalu kita ubah, kita pilih data, lalu klik tambahkan, lalu di nama seri kita pilih interval kelas, di nilai seri kita pilih frekuensi, lalu klik OK, klik OK, lalu setelah itu kita ubah tipe bagan, di combo, di sini kita pilih garis poligon agar menjadi histogram poligon, klik OK, lalu lebar celahnya kita ubah menjadi 0%, lalu warnanya kita kasih garis solid warna putih agar terlihat lebih jelas dan rapi. Dan selesai, telah kita dapatkan bagan histogram poligonnya. Bisa juga ditambahkan sumbu atau judul di sini. Setelah menemukan distribusi frekuensi, sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mencari median dan modus. Di sini sudah ada data berat badan dan frekuensi. Setelah mendapatkan data berat badan dan frekuensi yang sudah diketahui tersebut, kemudian kita cari XI atau nilai tengahnya, seperti cara yang tadi, yaitu dengan membagi, terlebih dahulu menambahkan batas bawah dengan batas atas, lalu dibagi dengan 2. Setelah menemukan XI, kita cari juga FIXI. Tapi sebenarnya ini tidak perlu karena ini untuk mencari min, tapi jika diperlukan, caranya yaitu dengan mengkalikan F dengan XI. Lalu kemudian kita cari juga BB atau batas bawah. Caranya yaitu dengan mengurangi batas bawah dengan 0,5. Lalu selanjutnya kita cari juga batas atas atau BA. Ini kebalikan dari yang batas bawah tadi. Kalau batas bawah dikurang, kalau batas atas ditambah. Jadi caranya itu adalah menambah batas atas dengan 0,5. Setelah kita dapatkan batas bawah dan batas atas, kita cari juga FK atau frekuensi kumulatifnya seperti di distribusi frekuensi tadi. Caranya itu sebenarnya sama, tapi kalau cara manualnya itu seperti ini, ditambahkan satu-satu. Tapi lebih baik menggunakan cara seperti tadi yang di distribusi frekuensi. Lalu, jangan lupa juga kita jumlahkan XI-nya itu dengan rumus sum. Kita jumlahkan juga FIXI-nya dengan rumus sum juga. Lalu setelah mendapatkan data-data di tabel ini, kita kemudian cari modusnya. Pertama, kita memerlukan DI, D2, dan K. Bagaimana cara mencarinya? Yang pertama, D1. D1 itu, cara mencarinya adalah dengan mengurangi nilai median, frekuensinya yaitu 42, dengan kelas di bawah median yaitu 18. Jadi 42 dikurang 18. Hasilnya adalah 24. Lalu untuk mencari D2, ini justru nilai setelah kelas median, yaitu 42 nilai mediannya ditambah 27, yaitu kelas di atas nilai median. Lalu ada K. K ini adalah batas atas dikurangi batas bawah. Maaf, tadi saya lupa mention juga, ini yang di blok biru adalah nilai median atau nilai tengahnya. Lalu setelah kita menemukan D1, D2, dan K, langsung saja kita cari modusnya. Yaitu dengan yang pertama kita masukkan batas bawah di nilai median, di kelas median, yaitu 65,5, ditambah dengan dalam kurung, di sini ada D1, yaitu 24, dibagi dengan D1 lagi,
lalu ditambah dengan D2 yaitu 15, tutup kurung, lalu dikali dengan K atau 3. Lalu langsung enter saja dan kita dapat hasil modusnya yaitu 67,3 sekian. Selain mencari modus, kita juga perlu untuk mencari median. Untuk mencari median, kita memerlukan FKS, yaitu 23. Ini adalah frekuensi kumulatif di bawah nilai median atau sebelum kelas median. Sini dapat 23 karena kelas mediannya adalah 65. Jadi di bawah 65 adalah 23 yang itu. Lalu untuk K-nya itu sama seperti tadi. Seperti untuk mencari modus, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Lalu untuk kelas mediannya adalah dengan membagi jumlah keseluruhan data dengan 2, yaitu 100 dibagi 2, hasilnya adalah 50. Setelah menemukan FKS, K, dan kelas median, langsung saja kita cari mediannya. Rumusnya itu adalah dengan yang pertama memasukkan batas bawah atau 65,5 ditambah dalam kurung kelas median dikurangi dengan FKS dibagi dengan F, lalu dikali dengan K, maaf. Lalu setelah itu langsung saja kita enter dan kita dapatkan hasilnya median 67,4 sekian. Jadi sudah kita dapatkan modus dan mediannya. Selain mencari modus dan median, sekarang kita cari standar deviasinya. Kita pakai data yang sama dengan data dari modus dan median tadi, yang data berat badan. Tadi kan sudah kita temukan nilai tengah dan frekuensinya, lalu kita cari D-nya. D ini caranya jika data yang kita punya ada kelasnya itu ada 5, yaitu ganjil, maka kita kasih 0 di tengah-tengah nilainya atau di kelas mediannya. Lalu dilanjutkan dengan -1, -2, lalu ada 1 dan ada 2. Setelah menemukan D, kita cari juga D pangkat 2. Tinggal mempangkatkan 2 dari nilai D. Setelah itu kita cari juga FIDI, yaitu dengan mengkalikan F dengan D. Lalu kita cari juga FIDI pangkat 2. Ini caranya adalah dengan mengkalikan F dengan D pangkat 2. Selanjutnya kita cari juga M pangkat 2. Caranya adalah dengan mempangkatkan 2 nilai tengah atau M. Setelah itu kita cari juga FIMI. Caranya adalah dengan mengkalikan F dengan M. Lalu kita cari juga FIMI pangkat 2. Caranya adalah dengan mengkalikan F dengan M pangkat 2. Lalu jangan lupa juga kita sama atau tambahkan yang FIDI pangkat 2, FIMI, dan FIMI pangkat 2. Caranya seperti biasa yaitu dengan rumus SUM. Lalu setelah itu, oh iya sebelumnya tadi sudah diketahui juga dari soal bahwa C-nya itu ada 3, FIDI-nya ada 15, dan FIDI pangkat 2 itu ada 97 berdasarkan tabel yang tadi sudah kita dapatkan, yang sudah kita buat. Lalu N-nya ada 100. Lalu kita cari juga ini. FIDI pangkat 2 dibagi N. Hasilnya adalah 0,97. Lalu kita cari juga FIDI per N pangkat 2. Hasilnya adalah 0,0225. Lalu kita cari juga FIDI pangkat 2 per N dikurangi FIDI per N pangkat 2. Seperti ini. Lalu setelah kita enter, kita dapatkan hasilnya 0,9475. Lalu langsung saja kita cari simpangan bakunya. atau standar deviasi.
Rumusnya itu ada di sini. Yang C, apa C, dan ya seperti ini, yang warna biru ini. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Pertama kita cari dulu dengan rumus ini, memasukkan rumus SQRT. Lalu kita pilih FIDI pangkat 2 dibagi 100 dikurangi FIDI dibagi 100 lalu dipangkatkan dengan 2. Lalu kita dapatkan hasilnya di sini 0,973 sekian. Setelah mendapatkan, langsung saja kita cari simpangan bakunya, yaitu dengan mengkalikan C dengan data yang kita dapatkan tadi. Lalu kita dapatkan hasilnya, simpangan baku atau standar deviasinya adalah 2,92018883. Sekian dari saya mengenai distribusi frekuensi, median, dan modus, juga standar deviasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.